Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Samuel Simbolon. Saya mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 051565517. Oke, kali ini kita akan mengerjakan tugas dari basis data ya. Tugasnya itu untuk membuat berdasarkan Entity Relationship Tracker atau RD. Kita disuruh membuat ini untuk masuk ke dalam database. Nah, itu dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai yang ada di sini sesuai dengan hubungannya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kita perlu masuk ke dalamnya dengan menggunakan SAMPP. SAMPP ini multi platform ya. Nah, jadi kita aktifkan dulu Apache server PHP dan juga server MySQL-nya. Lalu kita buka CMD sesuai dengan panduannya, buka CMD. Kita CMD, kita masuk ke menu SQL. Kita tinggal cd, lalu cd sampai pp MySQL, SQL, Bing. Oke. Lalu apa? Nah, kita masuk ke dalam MySQL-nya. MySQL. Input sama dengan root. Ini input untuk username. Oke, kita sudah masuk. Lalu kita diminta untuk menampilkan database. Kita show database. Salah. Show database. Oh, pakai S. Oke, ini dia. Oke, lalu, nah, itu ini untuk CMD. Kalau mau dari apa? Dari browser bisa juga. Kayak mana caranya? Ini aja, ke admin. Nah, dibuka dia. Nah, tunggulah lagi loading dia. Sabar, lagi loading. Nah, kita lanjut selanjutnya ya. Kita masuk ke menciptakan basis data. Nah, kita diminta untuk membuat nama database. Jadi kita harus membuat ini dia. Nah, kita buat database dari CMD. Kita buat create besar semua nih bos. Create database rumah sakit. Nah, gimana cara menengoknya? Kita balik show database. Nah, sudah ada ya rumah sakit. Oke, lalu, nah kalau di PHP My Admin kita bisa tengok dari sini. Bos. Nah, ada nih. Nah, SQL. Nah, di sini kita inputkan yang tadi. Sama aja sebenarnya. Jadi ini hanya perbedaan tipis-tipis saja. Kalau yang tadi dari SQL, ini dari sini. Nah, untuk melihat dari sana ini sudah terbentuk dia rumah sakit ini. Nah, ada kan? Dari baru sini. Oke, lanjut selanjutnya. Ini strukturnya tadi sini. Oke, kita balik ke home. Salah. Admin tidak ada tabel. Data. Ini. Oke. Nah, gimana menghapus basis data? Dia mendrop. Mana ngedrop? Sini aja buat. Biar nggak capek. Drop database
rumah sakit C, ini database ini, baru C, masih ada nggak? Bentar, kita harus apa namanya, membuat apa dulu, mengkopikannya. Kirim proses, nah hilang dia kan. Kita cek SH database show data. Nah, ada kan? Hilang. Oke, berarti kita sekarang sudah bisa menghilangkan dan menambahkan. Atau juga bisa kita tadi pakai pilih dari menunya. Oke, sekarang kita harus membuat tabel. Kita buat tabel. Nah, gimana buat tabel? Kita bisa pakai dua cara. Satu cara yang dari sini, dari CMD, satu lagi dari PHP MyAdmin. Tapi yang pertama kita buat lagi rumah sakitnya, rumah sakit. Oke, kita buat. Oke, baru kita pakai use rumah sakit. Database change, lalu kita buat tabelnya. Create table pasien, ID pasien. Ini untuk di datanya int, baru primary key, primary key-nya auto increment, nama pasien, tipe datanya varchar, variable character, char isinya 30, lalu ada alamat pasien, tipe datanya varchar juga, isinya 100, baru jenis kelamin itu tipenya varchar juga, ini satu ya, LOP. Lalu ada penyakit sama varchar, isinya cepet. Lalu nomor HP, harusnya nomor HP ini pakai integer, tapi sini varchar sih. Varchar. Oke, setelah itu nanti selanjutnya kita menambahkan field. Field itu adalah pada tabel pasien dengan ID pasien integer 3 yang terima yang tadi kita tambahkan. Kita membuat tabel-tabel lainnya sesuai HRD pada gambar tadi. Pertama, kita buat ada lebih mula pakai apa ya? Pakai ini. Nah, tadi kan itu dari sini, sekarang itu dari sini. Rumah sakit. Baru kita bikin yang lain lagi.
sesuai dengan ini. Kita create, tadi kan create table pasien. Sekarang kita create table untuk administrator. Tinggal tambah aja nih. Ya. Nama tabelnya kita buat administrator. Buat sini ada ID admin, di integer panjang nilai 3, nggak ada, baru ada sini primary kirim frame. Nah, di sini itu ada nama admin. Ini varchar, panjangnya 30. Itu waktu jaga juga varchar cepet 30. Oke, lanjut selesai. Cepat. Nah, dengan baru balik lagi di sini. Kita balik ke rumah sakit tadi. Kita buat lagi yang lain. Rumah sakit tadi kan ada 2. Nah, kita kan ada kita butuh ada 6 tabel, berarti butuh 4 lagi. Kita buat dari SQL lagi. Nah, tes dari SQL. Kita buat untuk tabel dokter ya. Create tabel dokter dengan ID di dokter. Itu tipe datanya int 3, baru beri key to increment, baru nama dokter, tipe datanya varchar, besar 30, ini jumlah apa ya, batas data ya, baru tanggal lahir, tipe datanya date, lalu char baru spesialis isinya harga juga isinya 15, lalu waktu kerja kirim. Ada yang salah bro, spesialis varchar, ini salah, nggak terbaca dia. Oke, ganti. Oke, masuk. Kita lihat strukturnya. Ada dokter, pasien. Oke, lanjutnya kita buat lagi lah baru
Nah, nama tabelnya lagi adalah dokter admin. Di sini aja lah ya, bersepat buat admin. Isi dokter adminnya apa? ID data. Data itu integer primary. Ini ID 3. Baru ID dokter ini 5, tapi dia nggak auto increment kan. Lalu ID admin 5 juga. Simpan. Oke, dalam data ini ada siswa ini. Baru kita buat pasien dokter. Buat tabel baru. Tabel baru. Nama tabelnya pasien dokter. Namanya di sini ID NT3 pakai primary dia kita buat. Oke, primary baru ID dokter, lalu ID pasien, lalu periksa pasien dokter. Jadi pasien ID dokter kan di INT. Untuk periksa info datanya deh. Oke, ini 3 juga 3. Kita tambah satu lagi konsep. Simpan dulu, baru kita tambah lagi. Periksa sama resep ya. Simpan. Oke, dah lengkap. Lalu kita yang terakhir ada tabel daftar biar jadi 6. Nama daftar. Nah, di sini keterangannya ID ini pakai primary. Oke. Ini ini ID daftar. Juga
Terima Riki cowok IPK-nya. Oke, simpan. Oke, udah simpan. Sekarang kita sudah ada punya 3. Kita buka rumah sakit. Nah, kita udah ada ini. Oke, selanjutnya apa? Kita lihat tabelnya. Kita show database. Salah. Show table. Udah, dalam rumah sakit ada table nih. Udah lengkap. Nah, selanjutnya apa yang kita buat? Kita harus membuat relasi. Nah, gimana relasinya? Kita klik, kita pilih database rumah sakit. Oke, lalu kita pilih desainer. Nah, kan muncul tuh tabel-tabelnya tuh. Ini agak geser tuh. Kan nih? Nggak rapi dia. Inilah kira-kira bentuknya. Oke. Nah, sini dikatakan sebelum melakukan relasi, kita harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field yang dijadikan foreign key seperti tabel dokter, dokter admin, foreign key-nya di ID dokter dan ID admin, di tabel daftar ID pasien dan ID admin, tabel pasien dokter, di dokter pasien. Oke, mari kita buat. Pertama, mari kita ke dokter admin. Dokter admin, kita lihat strukturnya. Nah, situ kita pilih mode. Next. Oke, udah kita buat. Lalu itu kita lakukan juga pada dokter pasien. Setelah itu selesai kita buat, kita kembali ke halaman desainer tadi. Kita sini ke desainer, lalu
Tapi sedikit. Oke, kita pilih di sini desainer. Nah, kita pilih save. Menu di samping pilihlah create relationship. Ini create relationship. Lalu tabel yang akan kita pilih tabel fit community terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kita relasikan, terbentuklah relasi seperti ini. Dengan data DML itu seperti lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita mau menginsert pada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis pasien. Contoh, kita mau insert ke pasien. Pilih pasien, lalu kita tambahkan ID pasien. Kita contohkan Pak Jokowi. Di pasiennya 1. Di sini 1. Baru namanya Joko. Kita ubahlah nama pasiennya adalah Samuel. Samuel Simbolon. Alamat pasiennya Medan. Lalu kelaminnya laki-laki. Oke, ini dulu kita masukkan. Nah, kirim. Kita lihat. Nah, tambahkan. Nah, kita buat dulu dia ada 5 data. Kita buat pasien lagi. Lalu tambahkan 2, namanya Anto, Medan, L, penyakit, nanti kita bikin kulit.
Ya, Andi. Jantung. Baru Dinda. Ini 3. Ini si Dinda. Pasien Karu. Vitamin B. Buka WA. Penyakit kanker. Nomor handphone 85. Oke, berapa lagi? Beda nih, 5 ya udah. Nah, ini 4 oksigen. Nama pasien aneh. Alamat pasien Kampung Susu. Laki-laki dia. Penyakitnya kulit hitam. Alergi. Judi. Polonia. Amin. Kirim. Apa yang salah? Duplicate entry 3 for primary key. Coba kita lihat ada. Kirim. Oke, mari kita lihat datanya. Struktur. Buka. Oke, setelah kita tambahkan, nah kita mau lihat isinya. Gimana caranya? Kita lihat di jelajahi. Nah, udah ada nih si aneh, tapi ntar tambah dulu. Penyakitnya normal. Normal. Ini nomor HP belum ada. HP-nya semua 1536211. Oke. Nah, ini datanya udah kita cari di sini. Tapi kalau kita mau lihat di dalam CMD bisa. Kita caranya pakai select bintang pasien. Select bintang belum. Select pasien. Nah, muncul ya. Itu dia. Ini semua datanya. Lalu kita mau mengambil field dari data jenis dan jenis kelamin. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita bisa membuat seperti ini. Memilih dia yang mau kita pakai. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Pasien. Nah, keluar lah dia. Jenis kelaminnya.
LOP. Oke. Nah, sedangkan kalau kita apa, dia pakai dari sini. Pakai dari mana nih? Mana nih? Ini tinggal kita filter sini biasanya di sini. Select bintang dari sini dia dibuat. Nanti nampaknya ini. Kita tes ya, select bintang from. Select bintang from. Nah, kan? Oke, lalu apa lagi? Nah, kita apa kalau dia seandainya dia yang laki-laki, berarti ini kita ubah jadi where pasien where jenis kelamin sama dengan masuk di L. Kirim. Nah, betul ya kan? Nah, hanya yang laki-laki keluar. Oke, apa lagi? Nah, kita sekarang mau join. Gimana joinnya? Untuk kita menjoinkan antar table. Nah, di sini contohnya untuk menjoinkan pasien dokter dengan pasien. Oke, mari kita buat. Tinggal buat di sini. D, select P titik nama pasien PD waktu periksa Oke. Nggak muncul dia. Jadi nggak muncul, sebentar kecil. Nah, jadi ini kenapa empty? Karena ini kan belum posisi dicek. Tapi kalau nanti dia dicek, dia akan muncul bahwasanya dia akan dicek oleh dokter. Dia akan beserta ID-nya seperti ini. Dia nanti akan seperti ini.
Nah, dia kan nanti akan seperti ini. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.